Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Surau Nurul Ihsan, betul Pak ya? Nurul Iman. Saya tadi sesat Bu. Saya izin berdiri Pak ya, boleh Pak ya? Punya sakit Bu, duduk Bu. Memang gitu kalau orang gemuk kemudian dia duduk macam tu terasa sakit. Tadi nyasar ke masjid yang baru buat, Nurul Islam. Tadi masjid baru buat tu apa tu ya? Mutakin ya. Mutahadin. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Makanya kadang-kadang itu Bu ada dalam doa kunut, alhamdulillahi ala ni'matil iman. Memang kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan Allah lah, nanti kita susah nak sehat, susah nak masuk syurga, karena kita tidak bersyukur kepada Allah. Syukur itu bukan hanya dengan lisan saja Bu. Tidak hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin saya diberikan rezeki, tidak. Syukur itu bukan hanya sekadar alhamdulillah masih diberi penglihatan yang luar biasa, tidak. Jadi syukur dengan lisan, kemudian dengan action, dengan tindakan. Apa itu tindakannya Bu? Tindakan yang seperti yang kita lakukan tadi Pak. Melakukan amal ibadah solat 5 waktu. Dan ini yang paling susah kadang-kadang. Bisa melakukan subuh, bisa melakukan zuhur, ternyata isyak godaannya sangat luar biasa. Kalau ibu-ibu biasa godaannya apa? Film-film sinetron, betul Bu? Kalau bapak-bapak apa? Mulai ngajak ngopi lah, kemudian main catur lah, main domino, mohon maaf kalau ada. Itu godaan-godaan yang sangat luar biasa. Ketika kita melakukan itu, maka kurang bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah diberikan waktu dari jam 7 sampai subuh, sampai kita tidak melakukan solat ibu-ibu sekalian. Maka sekali lagi banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Pak, Bu, kita juga dianjurkan perbanyak solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah, syafaat beliau nanti kita bisa masuk surga. Jelas ibu-ibu sekalian, siapa yang tak nak surga? Semua kita nak surga, kenikmatan di sana. Ketika masuk surga tak ada lagi yang namanya solat, ketika masuk surga tak ada lagi yang namanya ngaji. Semuanya tentang kenikmatan. Maka untuk mendapatkan surga yang istimewa, kita perlu lakukan kegiatan aktivitas amal ibadah yang luar biasa agar syurga nanti kita dapatkan. Ibadah Allah, para hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin Pak, mohon maaf sekali lagi Ibu, saya tidak menggunakan kopiah, tidak menggunakan songkok karena songkok tadi basah Pak. Hujan tadi lebat, itu pun dari Singkek Barat. Hujan-hujan, bingung songkok nak taruh di kat mana. Jok motor lah penuh dengan titipan orang. Tas tidak bawa, terburu-buru lah sebetulnya. Akhirnya songkok pun tak bawa. Sesuai dengan kata pepatah Ustaz Fangki, tak masalah tak pakai songkok Ustaz, isi dia je. Semoga aja Bu, isi ini, tema ini nanti bisa membuat karakter kita lebih baik, jiwa kepemimpinan kita lebih baik, sehingga nanti dekat betul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka judul yang dipilih oleh Ustaz Fangki itu tentang tips meningkatkan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Nah,
Sama-sama kita tahu Bu ya, bulan suci Ramadan itu sebentar lagi lah sampai. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita lewatkan secara cuma-cuma, nanti menyesal di kemudian hari. Kenapa? Bulan yang mulia, yang paling mulia. Kemudian di situ ada beribu ampunan, berlipat gandaan pahala. Jadi kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, maka sangat-sangatlah rugi, ibu-ibu. Kita harus mendapatkan cintanya Allah. Ketika cintanya Allah kita dapatkan sekarang, maka masuknya bulan suci Ramadan nanti kita sudah mudah. Kenapa? Hati sudah tertata. Betul Bu? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis, tapi ini bukan tentang tema kita, Bu. Ada kegelisahan dari salah satu sahabat. Dia gelisah kenapa dia sudah solat tapi tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, hati dia tidak dapat. Pernah tak bapak-bapak, ibu-ibu ketika solat itu semacam dia tidak dapat, feel-nya tidak dirasakan dia. Solat rukuk, sujud, kemudian tiba-tiba balik aja, rasa dia tidak dapat. Bahkan dia untuk berdoa saja Pak, berdoa pun dia semacam tidak dapat Pak. Apa benda yang aku doakan tadi ya? Kenapa macam solat hanya sebatas solat saja? Yang penting solat, bukan solat itu penting. Ada Pak kadang-kadang macam itu. Maka salah satu sahabat itu seperti itu. Akhirnya sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayu amalu ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa aku lakukan agar apa? Agar Allah itu mencintaiku. Sampaikanlah dengan Rasulullah. Yang pertama katanya apa? As-salatu ala waktiha, birrul walidain, kemudian jihadu fi sabilillah, jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bu, karena sikit ni nak bilang oh itu susah pula Bu. Jadi Bu, ada 3. Kalau kita nak dapat cintanya Allah, lakukan 3 itu Bu. Solat tepat pada waktunya. Jadi ketika kita solat Bu, berusahalah untuk cepat-cepat datang ke masjid. Kalau tidak pun, ya setidaknya kalau setelah berhenti solat itu, lah berhenti azan, kita sudah berada di masjid. Jangan sampai memolor-molorkan waktu. Kenapa? Kalau misalkan kita solat tepat pada waktunya, insya Allah Allah cinta kepada kita. Lebih bagus lagi kalau iman kita berada di posisi yang aman. Posisi yang aman itu yang macam mana Bu? Yang iman kita betul-betul ketika azan sebelum berkumandang, hati kita betul-betul menunggu datangnya waktu solat. Kalau ibu macam tu, insya Allah berarti iman kita semua, iman ibu, iman bapa sedang baik-baik saja, sedang di posisi yang aman betul, menunggu waktu datangnya solat. Ada Pak kadang-kadang ketika iman kita luar biasa sampai-sampai lupa kalau solat sunnah asar itu tak boleh setelah asar. Kita lakukan juga. Kenapa? Karena iman kita luar biasa tadi. Jadi harus pintar-pintar ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ustaz, kalau misalkan mama kami sudah meninggal dunia, bapak kami sudah meninggal dunia, macam mana cara dia agar kami bisa menyenangkan dia? Dulu kami waktu orang tua kami hidup, tapi tidak bisa menyenangkan hati orang tua. Apa yang harus kami lakukan Ustaz? Dulu waktu ayah kami hidup, kami berjanji nak bangunkan dia rumah, nak menyenangkan hati dia, nak masukkan dia nak naikkan dia ke tanah suci. Tapi tak sempat. Dulu kami belum kaya Ustaz. Nah sekarang dah kaya dah bisa sebetulnya, tapi orang tua dah tak ada. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah betul-betul banyak-banyak bertobat, kemudian banyak-banyak berdoa untuk kedua orang tua. Kemudian ketika mengaji, jangan sampai ngajinya hanya sekedar ngaji saja. Berusahalah untuk niatkan pahalanya agar sampai ke orang tua. Ya Allah, sampaikanlah baca Quran hamba ini kepada orang tua hamba pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan nak dicintai oleh Allah, jangan lupa jihad di jalan Allah. Kalau anak-anak muda Bu, anak-anak muda ni syahwat dia, jihad tentang syahwat. Tapi karena anak-anak muda sikit, jadi kita ambil langsung yang tua-tua Pak. Karena umur kita diberikan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, betul Pak ya? Ada umur 60, ada umur 40, ada umur 50. Sayang Bu, kalau misalkan hati tidak tertuju kepada Allah.
Sayang kalau misalkan tidak jihadu fi sabilillah dalam satu hari itu. Ustaz, macam mana jihad fi sabilillah itu untuk kami? Untuk yang kita yang sudah besar, yang sudah tua macam saya, macam ibu-ibu semua, yang harus kita lakukan, bawalah nama Allah di setiap pergerakan dalam kehidupan sehari. Kadang-kadang ibu ya, kita nak pergi berjalan pun keluar lupa bismillah. Kita nak makan pun kadang-kadang lupa baca doa, padahal doa ada gampang. Kalau tak ada hafal doa, setidaknya baca bismillah. Bawa nama Allah di setiap pergerakan. Kita nak naik kendaraan, Bu, tak pernah ngapal doa naik kendaraan, tapi berusaha untuk ingat, bisa tak? Tak bisa. Kita tidak pernah menghafal, tapi berusaha untuk ingat, tak bisa. Kalau doa itu panjang, cukup Bismillahirrahmanirrahim, gerak. Nak pergi ke masjid, keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Nak pergi jemput cucu ke sekolah, Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ibu, kalau bawa nama Allah nanti hati akan bersih. Nah, inilah baru kita masuk ke tema tadi. Tips bagaimana caranya agar Allah itu kita mendapatkan cintanya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, Bapak, ada cara agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah untuk menjelang bulan suci Ramadan. Yang pertama, bersihkan hati. Masalah hati, ibu-ibu sekalian. Kalau dalam ilmu psikologi, Bu, kalau kita berbicara masalah hati, nanti ada yang namanya tubuh. Ini tubuh. Kemudian ada yang namanya pikiran. Ini pikiran. Kemudian hati. Tubuh bisa dikalahkan dengan pikiran. Contohnya macam mana? Tubuh kita ni lagi sakit, lagi tak berdaya. Tapi kalau pikiran kita sangat luar biasa mengalahkan tubuh tadi, saya sakit, tapi pikiran kita sehat. Kalau engkau sakit pun tak nak solat, nanti kau bisa masuk neraka dan lain sebagainya. Akhirnya pikiran kita bagus, pikiran kita luar biasa, berangkat kita solat. Maka 50% pikiran sangat berpengaruh untuk mengalahkan tubuh. Tubuh yang malas, ibu-ibu semuanya malas nak bangun, adik-adik semuanya malas nak belajar. Tapi kalau akal pikiran bagus, pikiran sehat, maka tubuh akan dikalahkan dengan pikiran. Tapi pikiran, Bu, akan dikalahkan dengan hati. Bahkan mohon maaf, pikiran itu adalah budaknya hati, Bu, ibu sekalian. Contoh dia, misalkan pikiran kita tahu, ibu, merokok. Rokok itu kita tahu semuanya, bahwa merokok itu di situ tertulis merokok dapat menyebabkan serangan jantung, kemudian gangguan kehamilan, kanker dan lain-lain sebagainya. Betul? Tertulis. Bapak atau anak kita sudah tahu. Dia punya akal sehat. Oh, ternyata betul merokok dapat ini sini. Tapi sekali lagi, Bu, pikiran bisa dikalahkan dengan hati. Rasa cinta dia terhadap rokok. Makanya dia tidak bisa memilah dan memilih. Contoh untuk anak-anak muda, misalkan pacaran, Ibu. Anak-anak kita tahu, Bu, kadang-kadang dia faham bahwa pacaran itu dosa, haram. Kemudian berzina itu nanti dosa dia berat. Tahu dia, Bu. Tapi akal pikiran kalah dengan rasa cinta dia, Bu. Cinta dia lebih besar daripada akal pikiran dia. Maka dia berani, Bu, pacaran sehingga mendorong ibu menuju ke api neraka pelan-pelan, ibu sekalian. Makanya kita sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai seorang pemimpin, jangan hanya sekedar kita solat saja, Bu. Ibu sebagai pendorong seorang pemimpin, partner dari seorang pemimpin, jangan hanya sekedar anak main, anak tak solat, ibu biarkan, salah. Pada hakikatnya pengertian dari sebuah nikah itu adalah ibadah. Satu aja gagal, maka nanti berbahaya untuk semuanya. Sebagai seorang bapa, ketika melihat anak main game, jangan hanya dibiar saja. Terus, Pak. Terus, ayolah solat. Orang tua juga terus ingatkan, jangan main-main terus solat, jangan main-main terus solat. Begitu juga ketika ibu solat, suami tak solat di rumah, ibu dorong, jangan dibiarkan. Karena berat, Bu, ketika ibu masuk surga, suami tak masuk surga. Atau suami masuk surga, isteri tak masuk surga. Nanti bakal dapat lagi yang baru di sana. Ingat, ibu, saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustaz, macam mana kalau misalkan kita berdua masuk surga dengan suami? Ya kan, Bu? Kita berdua suami ibu masuk surga, ibu masuk surga. Tiba-tiba ada pertanyaan, Bu. Ustaz, macam mana? Di surga itu ada 7 bidadari untuk suami.
Lantas kami ini macam mana Ustaz? Apakah kami terbengkalai nanti? Apakah kami nanti tidak disenangkan oleh suami ketika di surga? Saya jawab, Pak, kalau suami ibu bisa bawa ibu ke surga, insya-Allah ibu lah yang paling cantik daripada bidadari-bidadari tersebut. Sekali lagi ibu-ibu semuanya, Bapak, hati kita harus terjaga, betul-betul tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara memperbaiki hati? Perbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Macam tadilah Bu yang saya bilang, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada masalah sikit, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Masalah, cobaan, rintangan, sakitnya ibu, ada cobaannya diberikan Allah kepada ibu. Selagi cobaan tersebut dekat kepada ibu, dekatkan Allah dengan ibu, insya-Allah semua itu adalah kenikmatan. Walaupun halangan, rintangan, cobaan tersebut itu betul-betul membuat ibu itu lelah. Ketika ibu diberikan ujian yang sangat luar biasa, berarti ibulah yang terpilih untuk mendapatkan kenaikan derajat atau penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi Bu yang pertama. Apa Bu yang pertama? Membersihkan hati. Ibu bisa lakukan banyak hal. Kemudian yang kedua, agar mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang, mohon maaf Ibu, kita lupa bersolawat itu, kita lupa kepada Rasulullah dalam satu hari itu. Bahkan kita cuma berapalah? Kadang-kadang itu cuma pas pada saat solat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallallahu, itu aja. Tapi pada saat kita lagi santai, pada saat kita lagi free, kita tak ada bersolawat kepada beliau. Sedangkan Allah saja Ibu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sedangkan Allah itu saja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat itu yang luar biasa sucinya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka malu Bu, malu Pak ya, kalau misalkan kita tidak berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, insya-Allah nanti Allah pun mencintai kita. Apalagi bukti bahawa kita cinta kepada Rasulullah? Selain dari menyebut nama Nabi Muhammad, kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Contoh, solat sunnah. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu yang hadir di sini itu semuanya sudah bisa melakukan solat wajib. Mungkin tak ada tinggal. Tapi kita cek lagi Pak, bagaimana solat sunnah kita Bu. Kadang duha kita cek lagi. Karena kita namanya takwa Bu ya, takwa takut kepada Allah, berusaha untuk semaksimal mungkin Bu. Beriman kepada Allah itu berusaha untuk semakin hari semakin bertambah iman kita. Kalau sudah melakukan solat 5 waktu, coba kita lakukan solat sunnah. Solat sunnah rawatib dulu Ibu. Kita cek lagi macam mana solat sunnah ba'da maghrib kita lakukan tak? Kalau kita bisa melakukan solat sunnah ba'da maghrib, coba dicek lagi sebelum dan sesudah zuhur, sebelum asar, dicek lagi. Ustaz, kami sudah melakukan semua tu, solat sunnah rawatib sudah kami lakukan. Coba lakukan lagi solat duha. Ingat ibu-ibu sekalian, kadang-kadang Bu, ketika kita nak melakukan sesuatu tu, kalau kita tidak tahu keutamaannya, itu susah Pak. Susah Bu, betul tak? Kadang kita lakukan solat duha, tapi kita tidak tahu, oh, apa ya makna nikmat atau keistimewaan dari solat duha ni apa? Ingat Bu, kalau kita tahu keistimewaan dia Pak, insya-Allah solat duha tu tak akan kita tinggalkan. Solat duha Bu, sampai show sampai saking seringnya buat solat. Solat duha itu Bu Pak, solat itu semacam tabungan untuk kita Pak. Menambah rezeki. Kalau misalkan kita solat tidak dikabulkan oleh Allah, kita minta 1 juta, tapi tidak dikabulkan oleh Allah sekarang, bukan berarti Allah tidak mengabulkan, tapi Allah menyimpan itu semua mungkin untuk anak ibu, untuk cucu ibu. Kalau tidak dikabulkan pun mungkin untuk timbangan di akhirat. Jadi ibu-ibu semua kalau berdoa jangan nanggung-nanggung. Saya pernah ajarkan kepada majelis taklim, biasa saya bilang, kalau berdoa itu Bu, ada 2. Yang pertama, jangan sampai tinggalkan
pujaan untuk Allah. Jadi kalau berdoa muja Allah dulu. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puja dulu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tidak butuh pujaan kita, tapi kita puja dulu. Kemudian yang kedua, merasa bersalah, Pak, Ibu. Kita mengaku salah kepada Allah. Ya Allah, hamba adalah hamba-Mu yang lalai, yang selalu lupa kepadamu, ya Allah. Hamba banyak dosa, begini semuanya. Minta maaf kepada Allah, kemudian baru berdoa. Dia nanti kalau berdoa itu, berusahalah. Kadang ada pertanyaan, macam mana kalau kami berdoa, imam berdoa, kami tidak hafal, tak tahu arti dia. Ibu aminkan saja dulu. Setelah amin nanti, baru ibu angkat lagi tangan. Agar apa? Agar doa tadi, ibu bisa rasakan. Pakai bahasa Indonesia. Tak bisa pakai bahasa Indonesia, Ustaz. Pakai bahasa Bakong. Mana Pak dari Bakong tadi? Pakai bahasa Bakong. Ustaz tak bisa bahasa Bakong. Marok tua, bahasa Cina, bahasa Thailand, silakan pakai, tak masalah. Allah mengerti, Bu, isi hati kita. Jadi jangan pula berusaha ngapal pakai bahasa Arab. Tapi kalau bisa pakai bahasa Arab, ibu pakai bahasa Arab. Cuma kadang-kadang Pak ya, pakai bahasa Arab ni kita tidak dapat feel dia, Pak. Apa benda lah arti yang saya baca tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu yang dia tahu dia. Selebih dia tak tahu arti dia. Jadi kalau nak dapat feel dia, Bu, agar doa kita tadi itu betul-betul kita resapi, bahkan mengeluarkan air mata pada saat solat taubat mungkin, bahkan mengeluarkan air mata tu, berusahalah untuk pakai bahasa Indonesia saja. Bisa solat duha, bisa solat tahajud, lakukan solat yang lainnya, solat tasbih. Bukan hanya solat, Bu. Kalau kita nak niru Rasulullah, kita bisa lakukan sunnah-sunnah yang lainnya. Puasa. Kemudian apa lagi? Ya, sedekah, bantu orang. Masih banyak lagi, Bu, sunnah-sunnah yang lainnya. Yang pastinya ketika kita cinta betul-betul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikutlah apapun yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita hidup di zaman dulu, para sahabat itu berebut-rebut, Bu, agar bisa meluk Rasulullah, berebut-rebut agar bisa sentuhan kulit dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu berebut-rebut, bahkan keringatnya Rasulullah itu macam ditada, Bu. Andaikan kita hidup di zamannya Rasulullah, mungkin kita betul-betul dekatkan hati kita kepada Rasulullah. Nah, sekarang karena kita tidak hidup di zamannya Rasulullah, kadang-kadang itu, Bu, kita melakukan ini semacam sekedar tahu aja sunnahnya, tapi kita tidak menghadirkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya sekedar melakukan solat sunnah, kalau kita hanya sekedar melaksanakan sunnah puasa, berusahalah untuk sekali lagi lisannya diperbanyak bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar hati betul-betul mendapatkan cintanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit aja, Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lagi masak, Bu, lagi masak untuk suami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak lagi nyangkol, biar nyangkol untuk ibadah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak gitu. Lagi motong, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Santai, Pak, kerja tapi amal ibadah kita dapatkan. Sekali lagi, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang gini kita lupa, Bu. Karena jihad fisabilillah tadi itu tak ada. Kita keluar rumah, hidup kita sesehari betul-betul kosong. Kenapa bisa kosong? Karena itu tadi, Bu, solat kita tinggalkan, kemudian kita tidak ingat kepada Allah, kemudian tidak ingat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Ibu, yang pertama tadi bersihkan hati, kemudian yang kedua cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga berusahalah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang untuk adik-adik yang muda ini, kadang-kadang, Bu, adik-adik ini betul-betul dia sudah solat di jagang, kemudian dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan, Bu, ya, kalau anak ibu takut kepada Allah, dekat rumah cucu ibu takut kepada Allah, mungkin dia tidak akan meninggalkan solat 5 waktu. Mungkin dia mesti nak ngaji. Kadang-kadang, Bu, anak kita, mohon maaf kalau misalkan ibu sudah jadi nenek, berarti anak ibu kadang-kadang mengajarkan anaknya itu tentang umum saja, ilmu agamanya kurang. Kalau ibu melihat seperti itu, berarti ibu sebagai neneknya berusahalah untuk menakut-nakuti anak, mengajarkan anak bahawa, oh, ini loh Allah Subhanahu wa taala.
Ini loh Al-Quran yang maha suci. Ini loh sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lakukan, nanti bakal dapat pahala yang sangat luar biasa. Bakal dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak-anak, cucu-cucu kita nanti datang ke masjid, makmurkan masjid. Kadang-kadang Bu, betul lah Bu, datang ke masjid yang datang bapak-bapak, datang ke masjid yang datang nenek-nenek atau atuk yang datang. Itu je yang datang Bu. Mana anak-anak ada semua? Karena memakmurkan masjid dia masih kurang. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan minal baiti ilal baiti Bu, bukan dari rumah ke rumah pertama kali hijrah Rasulullah itu. Bukan minal jabal ilal jabal, bukan dari gunung ke gunung. Tapi minal masjid ilal masjid Bu, dari masjid ke masjid. Makanya yang dibangun oleh Rasulullah itu masjid pertama kali, Masjid Quba di Madinah, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Rasulullah dengan masjid itu Bu, dengan surau, dulu itu masjid aja Bu. Masjid itu dengan Rasulullah itu bagaikan amplop dengan apa tu nama dia? Dengan kop. Bagaikan ikan dengan lautan, dengan air. Jadi Rasulullah itu ibarat macam itulah Bu dengan masjid. Jadi kalau orang Islam dia mengaku Muslim, namun dia tidak solat di masjid, maka hati-hati. Hati dia sedang mati. Ustaz, macam mana Ustaz? Orang-orang kaya di rumah kami, dekat samping rumah kami itu orang kaya, dia sukses, dia punya pangkat tinggi, tapi dia tidak solat. Macam mana tu Ustaz? Ada tu Bu pertanyaan. Ingat ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang sudah solat tapi masih sederhana, ibu-ibu yang solat masih tidak bisa beli mobil, bukan berarti kita itu rendah Bu, tidak. Karena dalam Islam ada yang namanya istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu kesenangan, kesuksesan, kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal adalah azab. Sekali lagi azab diberikan oleh Allah kesuksesan sampai dia lupa bahawa siapa yang berikan kesuksesan tu. Kadang betul boy, ada boy ya. Dia kaya, tak pernah ke masjid pun. Dia sukses, tak pernah ke masjid, tak pernah sedekah pun. Dia S1, S2, tak pernah pun bantu orang, tak pernah pun ikut majlis taklim. Nah, coba dicek lagi Bu, hati-hati. Tapi kita juga tidak bisa mengejas, tidak bisa menilai seseorang itu dari hal yang seperti itu. Kita harus rendah hati, karena hati sekali lagi harus dijaga. Bisa jadi mungkin dia solatnya di masjid lain. Bisa jadi mungkin dia solatnya di surau sebelah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini Pak. Mungkin saya belum menyapa-nyapa guru saya. Sekali lagi, guru saya ini Pak Rustam Bu. Dulu waktu saya masih SMA, Pak Rustam ini sering pernah ngajar juga dah Pak di Aliyah Pak. Pernah ya. Jadi saya ini Zila itu anak Bapak ya? Zila itu adik kelas saya, adik kelas saya 1 tahun Pak. Jadi memang masih muda-muda lah kami ini semua. Ini guru saya Bu, semoga kita doakan semoga beliau dimudahkan oleh Allah untuk menuju syurga, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih juga untuk organisasi atau komunitas PHS Lingga. Ini first time for me Bu ya. Ini pertama kali untuk saya diundang oleh Ustaz Funky dan kawan-kawan. Karena memang dulu tuh pernah gabung beberapa kali, tapi belum pernah diundang. Ini pas diundang langsung hujan. Jadi pas diundang langsung hujan, saya pun masih, ini apakah ini sebuah pertanda keberkahan yang sangat luar biasa gitu. Saya kira Bu 2 orang 3 orang jamaah, rupanya alhamdulillah ada juga jamaahnya. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga isi yang sikit ini Bu, siraman rohani yang sikit ini bisa merubah karakter kita. Setelah balik dari sini, balik ke rumah nanti ada yang berubah. Minimal ketenangan hati, kesabaran hati, kedisiplinan, kedekatan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ingat, sebelum masuknya bulan suci Ramadan, perbaiki hati, tata hati semaksimal mungkin. Jangan sampai nanti terkejut dengan masuknya bulan suci Ramadan. Tiba-tiba dah puasa je, tiba-tiba dah disuruh ngaji je. Kalau hati itu kotor, Pak Bu, megang Al-Quran itu bakal berat. Percaya dan yakinlah, kalau hati ini tidak bersih, megang Al-Quran itu berat. Jangankan nak baca, megang pun susah. Kenapa? Lisannya tidak dibiasakan bertasbih kepada Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Yang betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.